Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri Abdul Fausan dengan NIM terakhir 273. Saya Siti Lana Tunima dengan NIM terakhir 254. Saya Ilmu Muhammad Ilyas dengan 3 NIM terakhir 259. Di sini kami akan melakukan simulasi untuk tugas UAS. Cukup. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak akan mengawali, untuk itu berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum itu Bapak mau tanya nih, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan melakukan pemanasan nih biar kalian pada semangat. Oke, ikuti kata Bapak ya. Jika Bapak bilang, mana semangatku? Ini semangatku. Mana energiku? Ini energiku. Oke? Oke. Untuk itu mari kita mulai. 1, 2, 3. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana energimu? Ini energiku. Oke sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif dan bagaimana cara memecahkan di suatu daerah atau di berbagai daerah. Nah, sebelum itu Bapak akan coba pembelajaran hari ini nih. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan energi alternatif dari sebuah berita. Selanjutnya, peserta didik mampu meneliti potensi energi alternatif. Lalu yang ketiga yaitu peserta didik membuat, membimbing dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan kalian sebuah berita, yaitu berita tentang di daerah Lebak Banten yang mengalami kekurangan listrik atau belum mendapatkan listrik. Nah, jadi kalian untuk itu Bapak minta kalian untuk baca bersama nih tentang berita di daerah Lebak Banten. Oke? Selanjutnya tuh ya, ayo silakan baca bersama. Apa pada infrastruktur listrik di beberapa desa. Siap Kabupaten Lebak, Banten masih memprihatinkan hingga tahun 2024 ribuan kepala keluarga di daerah ini belum menikmati aliran listrik dari PLN. Warga terpaksa mengandalkan lampu minyak dan generator sederhana untuk memenuhi kebutuhan penerangan sehari-hari. Kepala Desa Cijaku kemarin ini mengatakan bahwa kondisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Sudah sekali mengajukan permohonan ke pemerintah daerah, tapi hingga kini belum ada realisasi. Jarak yang jauh dan medan yang sulit membuat biaya pemasangan listrik sangat mahal. Dampak ketiadaan listrik ini sangat terasa bagi kehidupan masyarakat setempat. Anak-anak kesulitan belajar di malam hari, aktivitas ekonomi terhambat, dan akses informasi sangat terbatas. Ibu Siti, salah seorang warga, menceritakan bahwa anaknya harus belajar dalam penerangan seadanya dan lampu minyak yang termahal. Oke, nah di sini kan kalian udah baca. Bapak mau tanya nih, dari yang berita kalian baca, apa sih masalah utama dari berita tersebut? Tidak ada listrik. Ada lagi selain tidak ada listrik? Belajarnya terhambat, Pak. Oke, ada lagi. Aktivitas ekonominya juga terhambat. Nah, dari jawaban yang kalian jawab tadi, setelah Bapak memberi jawaban, mengapa sih masalah itu bisa terjadi? Disebabkan oleh apa? Belum ada jalannya susah. Aksesnya susah. Oke, bagus sekali. Nah, jadi setelah Bapak udah memberikan kalian soal. Nah, jadi soal itu tuh berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu energi alternatif dan bagaimana memecahkan masalahnya. Ada yang tahu itu energi alternatif itu apa? Gak tahu, Pak. Ya, Bapak di sini akan jelasin nih. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif itu disebut dengan energi
terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga merupakan energi yang ramah lingkungan dan bebas dari polusi. Sumber dari energi alternatif berasal dari alam yang jumlahnya agak terbatas dan memiliki jangka waktu yang lama. Energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah energi yang dihasilkan dari matahari atau disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di situ ada jenis-jenis energi alternatif. Yang pertama ada energi tidak atau pasang surut ombak, adalah jenis energi yang terdapat di kepulauan yang dikelilingi oleh kelautan. Untuk memanfaatkan energi selanjutnya ada energi dingin, yaitu dapat menghubungkan energi angin menjadi elektronik atau menghasilkan listrik. Selanjutnya ada energi air. Sama seperti energi angin, energi air juga menggunakan kincir agar dapat menghasilkan energi listrik. Contohnya itu seperti kayak kita sering melihat PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembahasan itu kan sudah selesai. Sebelum itu Bapak Baik anak-anak, kita bagi kelompok dulu ya. Yang sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Baik Ibu. Setelah itu Ibu kasih ini nama daerah, coba dibuka dulu. Baik. Nah, habis itu di atas meja kalian itu kan sudah ada handphone masing-masing yang sudah Ibu
Cukup sekian, terima kasih.